Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Sukacita bagi saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena hidup kita senantiasa ada dalam tangan Tuhan. Karena saya percaya betul Alkitab jelas mencatat di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa saudara. Dari Tuhan datang pertolongan kita. Dari Tuhan datang pembelaan kita, dari Tuhan datang hikmat kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan selalu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita bersyukur kita sudah ada di minggu yang baru, di hari yang pertama ini kita mau berterima kasih sama Tuhan buat penyertaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan melalui program Bible and Coffee ini, saya juga kembali mengajak setiap kita umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, bantu bagikan kembali saudara sehingga ada banyak orang juga boleh diberkati dengan apa yang kita bagikan ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan pelihara hari-hari hidup kami. Kami berterima kasih sama Tuhan sebab Tuhan yang sertai langkah hidup kami. Tuhan yang pimpin jalan kami dengan firman-Mu, kami semakin diperbaharui. Tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan yang mengajarkan kami akan segala sesuatu. Karena itu kami berdoa, biarlah Roh Kudus terus menuntun dan mengarahkan jalan kami melalui firman-Mu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya melayani, Alkitab catat 5.000 orang ya. Alkitab mencatat tidak termasuk wanita, tidak termasuk anak-anak. Dan ketika mereka melayani 5.000 orang, mereka harus memberi makan. Murid-murid kelimpungan, kebingungan. Oh, dari mana nih, hari sudah mulai gelap, dari mana kami harus memberi mereka makan? Sampai suatu kali sudah dikasih dalam Tuhan, ternyata Andreas menemukan ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Dan ini tercatat dalam Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 8 dan ayat 9. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak. Jadi mungkin mereka lagi cari gitu kan. Oh, siapa, mungkin ada makanan kah? Atau bisa bagi-bagi, ada yang bawa stok, ada yang bawa bawa makanan gitu kan. Ternyata didapati ada seorang anak membawa 5 roti gitu. Makanya Andreas bilang, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Wajar saudara ketika Andreas temukan 5 roti 2 ikan dibawa oleh seorang anak. Seorang Andreas pasti wajar. Kita juga kalau lihat, waduh ini mah paling cuma buat dia sekeluarga, anak sekeluarga gitu ya kan. Sehingga Andreas bilang gini, apa artinya ini untuk orang sebanyak ini? Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus langsung minta, mana, bawa kemari. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu hal yang kita mesti pelajari melalui peristiwa ini. Apa yang kita lihat tidak mungkin bagi kita, jangan kita pasangkan itu kepada Tuhan gitu ya. Itu yang sering kali kita bilang, aduh gimana rumah tangga saya pulih ya, suami saya begini keras, susah ya kan, gimana istri saya, rumah tangga saya bisa pulih, istri saya keras, istri saya nggak mau bertobat, bagaimana ekonomi keuangan kami bisa pulih. Tapi memang karena kita sulit, karena berdasarkan pemandangan kita gitu loh, point of view-nya kita, cara pandang kita. Itulah yang dilihat oleh Andreas gitu. 5 roti 2 ikan, ya ada sih 5 roti 2 ikan, tapi buat apa? Apa artinya untuk orang sebanyak ini? Di tangan kita 5 roti 2 ikan hanya bisa memberi makan satu keluarga. Tapi ketika Andreas bawa kepada Yesus, Alkitab mencatat dia mengangkat 5 roti 2 ikan, mengucap syukur. Dan 5.000 orang makan sampai kenyang. Tersisa 12 bakul. Khusus buat bawa ada tuh murid-murid, satu orang satu bakul. Iya kan? Sudah dikasih dalam Tuhan.
apa yang di tangan kita tidak mungkin, bagi kita nggak mungkin, ketika kita bawa ke tangan Tuhan, ketika kita serahkan ke tangan Tuhan, itu sesuatu yang dahsyat luar biasa, itu terjadi gitu loh saudara. Makanya kalau kita bilang sesuatu yang nggak mungkin, itu bagi saya. Sesuatu yang mustahil, itu bagi kita, karena kita manusia. Itu sebabnya perlu dibawa ke tangan Tuhan. Apa yang menurut kita tidak mungkin ini, kita bawa ke tangan Tuhan. Dengan kata lain, apa yang mustahil bagi kita, kita doakan, Tuhan, aku nggak tahu mesti buat apa. Aku nggak ngerti, tapi aku bawa ke tangan Tuhan. Karena aku nggak ngerti, aku nggak tahu, aku nggak bisa, aku serahkan sama Tuhan. Sebagaimana 5 roti 2 ikan 5.000 orang makan sampai kenyang bersisa 12 bakul. Ini yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Haleluya. Jadi di tangan Tuhan, ini yang kata kuncinya gitu saudara. Bawa kepada Tuhan. Serahkan itu ke tangan Tuhan. Ketika Musa akan dipakai Tuhan, Musa khawatir saudara. Ketika Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan umat Tuhan dari tangan Firaun, dari orang Mesir, Musa bilang, kalau mereka tanya, apakah benar Allah mengutusku? Saudara tahu apa yang dikatakan Tuhan kepada Musa? Tuhan bilang begini, apa yang ada di tanganmu? Musa bilang, tongkat. Dengan tongkat itulah, saudara dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel dibawa keluar oleh Musa dan Harun. Cuman dengan tongkat. Ini yang saya bilang, tongkat menurut Musa mungkin ya ampun, ini mah keseharian saya juga bawa jalan-jalan pakai tongkat. Pakai kayu, sebatang tongkat gitu, sebatang kayu. Tetapi kalau kita bawa ke tangan Tuhan, itu bisa membelah lauti berau. Itu bisa berubah menjadi ular, itu bisa membuat air menjadi darah. Sudah dikasih dalam Tuhan. Itulah hebatnya ketika sesuatu yang ada dan biasa di tangan manusia dibawa ke tangan Tuhan, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Daud mengalahkan Goliat pakai apa saudara? Tidak pakai apa-apa. Dia cuma Alkitab mencatat Daud mengambil dari dasar sungai 5 batu licin. Ketika diperhadapkan dengan Goliat, dia ambil satu batu, tang, lempar 1 kali, tumbang Goliat. Cuman pakai batu. Goliat peralatan lengkap dengan dengan semua baju zirahnya, baju perangnya, dengan senjatanya. Oh, cuman bawa batu ketepel, dilempar 1 kali, tumbang. Ini yang saya bilang, apa yang di tangan kita biasa-biasa, ketika kita bawa ke tangan Tuhan, itu menjadi luar biasa. Sama hidup kita pun begitu saudara. Di hidup kita mungkin waktu kita belum kenal Tuhan biasa, tetapi ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan akan pakai hidupmu luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan akan pakai hidup saya luar biasa. Amin. Yang penting kuncinya adalah ada di tangan siapa. Hidup kita ada di tangan siapa. Kalau hidup kita ada di tangan Tuhan, maka Tuhan akan pakai dahsyat luar biasa. Tapi saya mau pastikan, ketika kita hidup di luar Tuhan, kita nggak akan pernah bisa melakukan hal-hal yang dahsyat. Kuncinya satu, bawa segala sesuatunya ke tangan Allah yang kuat. Dia akan pakai segala sesuatunya untuk mendatangkan kemuliaan bagi namanya, termasuk hidup saudara dan saya. Semua kuncinya satu saudara, ada di tangan siapa? Kalau hidup kita ada di tangan Tuhan, maka hidup kita dahsyat dan luar biasa. Apapun itu, masalahmu, pergumulanmu, badai hidupmu, bawa itu sama Tuhan. Tuhan akan jadikan sesuatu yang dahsyat. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, kami belajar firman Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang bagimu tidak ada yang mustahil. Apa yang kau bawa, apa yang Allah pegang, semuanya akan menjadi dahsyat. Sebabnya melalui firman-Mu hari ini, kami membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa rumah tangga kami bawa usaha pekerjaan kami bawa kesehatan kami bawa seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena kami tahu di dalam tangan Tuhan segala sesuatu akan dahsyat. Hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya, disampaikan firman, disembuhkan setiap mereka. Campur tangan Allah, kuasa Allah dinyatakan atas setiap mereka. Berkat-Mu ada atas umat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Mari beribadah bersama di Ibadah Raya Minggu GBI Glow Fellowship Center Bandung dan Cimahi dengan Gembala Sidang Pendeta Glenn Latuheru. Pukul 8 bertempat di Yon Armet 4, Ruang Sri Kandi, Jalan Gatot Subroto nomor 51 Cimahi. Dan pukul 11 bertempat di Gedung Geraha Cahaya Mulia, Jalan Terusan Pasir Koja nomor 365 Bandung. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.